Tuhan. Segala hormat pujian syukur kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan beri sukacita bagi kami, beri sukacita bagi kami. Tuhan beri sukacita bagi kami, agar firman yang disampaikan hari ini di pasar Pakure Tinanian ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Kuasa iblis tidak berdaya di tempat ini. Kuasa setan tidak berdaya di tempat ini. Karena ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang akan membebaskan kita semua dari segala hal-hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh sukacita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi awaya popo, kami awaya karapi popo, maka tulung maka lukut zona, maka tulung maka lukut amiona amongena, ame kona osi Citawayang pasaranyo. Selamat pagi tapi awayang. Haleluya. Citawayang mayang biai. Citawaya kalian kamang pakai kamangan kalau kita bayar itu. Haleluya. Sehingga orang mulai datang mau belanja di tempat ini. Oh banyak doi atau sedikit doi tetap pulang ada yang beli. Amin. Beda kalau di mall. Kalau di mall ada orang bilang mau pergi cuci mata. Kalau di pasar pagi ini tetap mau cuci dompet. Haleluya. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Joy Kelendo. Istri saya namanya Dewi Pangaila. Putri yang cantik dari Pakure. Pakure Amongena. Amiona. Terima kasih Tuhan. Dan puji Tuhan dengan teman-teman yang sangat luar biasa dari latar belakang yang berbeda. Ada dari mantan preman, mantan apa lagi? Dari penjara. Kalau kita memang mantan preman dadusu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan bersukacita dan berbahagia karena kesempatan hari ini kami ada di sini. Memang setiap hari Sabtu kami melanglang buana di segala penjuru tempat, pasar, terminal, kompleks, komunitas orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kami berada di tempat itu. Dan memang markas kami setiap hari Sabtu sore jam 4 di pasar 45 di depan Bendar. Jadi kami kalau tidak ada kegiatan di luar, kami base camp, kembali ke base camp di muka Bendar, pasar 45 setiap jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dan terima kasih Tuhan, hari ini saya percaya kita semua akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin. Citawaya, Sebalingan bihai, kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya pembicara pertama, barangkali ada 4 atau 5 orang pembicara. Dan saya ditugaskan oleh Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Romi Pangalila. Kalau istri saya Pangalila, kalau Bapak Ketua kami, Ketua Umum kami Romi Pangalila. Mande uakna ketalustaan, semangatnya luar biasa. Haleluya. Di Tuhan, kami sama Yohan. Entoh, di sini ada tetangga saya Firman di Pakure, Bapak Yohan Kaligis. Terima kasih Tuhan. Ya, semangatnya luar biasa dan saya diberi mandat oleh pimpinan saya untuk berbicara dalam khotbah pada pagi hari ini untuk giliran saya yang pertama.
membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat yang ke-39. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Perkataan Yesus kepada seorang bapak yang bernama Yairus. Saya kasih Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan. Amin. Yang pernah mengalami pergumulan boleh tepuk tangan. Nah, ternyata banyak yang mengalami pergumulan. Saya pun banyak kali mengalami pergumulan. Dan kita melihat di sini bahwa suatu ketika Yesus berada di tengah keluarga yang sedang bergumul, yaitu seorang bapak yang bernama Yairus. Seorang bapak yang bernama Yairus, anaknya sakit. Anaknya sakit. Dan ketika Yesus hadir di rumah Yairus, perkataan Yesus berkata di sini, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Sitoyanganyo dijual Tuhan Yesus, sia temekal tidak mati, mati sia. Ya, dia tidak mati, dia hanya tidur menurut pandangan Yesus. Karena Yesus itu pelaku pembuat mujizat, katakan amin. Sehingga Yesus melihat bahwa dari tatapan masyarakat barangkali sudah diumumkan di kota itu bahwa anak Yairus telah meninggal dunia. Ada kitab Petamang, dia bawa pengumuman di gereja. Dia bilang begini, telah meninggal dunia seorang bapak, kita mau bilang DP nama. Dia telah meninggal dunia dengan selamat. Dia tak salah, orang tegur, meninggal dunia dengan tenang. Oh iya, dia karena barangkali baru itu kali umum, dia bilang seorang bapak telah meninggal dunia dengan selamat. Haleluya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus melihat dan berkata, sesudah ia masuk, ia berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tidak akan pernah disampaikan oleh manusia-manusia seperti orang. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita imani bahwa mujizatnya masih ada dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Siapapun kita, pedagang ke kita, pembeli ke kita, pengunjung ke kita, tukang ojek ke kita, siapapun kita hari ini, saya percaya ketika kita percaya, kita kena dengan yang namanya mujizat Allah. Katakan amin. Kita akan kena dengan namanya jamahan Tuhan. Kita akan kena dengan namanya pertolongan Tuhan. Kita akan kena dengan namanya pendamaian dari Tuhan. Yesus berkata, anak ini tidak mati. Jangan mati sitoyanganyo. Temaklah kasia, dia hanya tidur. Ini perkataan Yesus kepada siapa? Sudah kasih Tuhan, saya tidak akan membaca satu perikop ini, ya, karena matahari ada jadi silau men. Mau baca-baca mar, suka di mata kita. Biar suka cabuk begini mar, kah di mata kumam, nak paling kacamata. Nah, saya kasih Tuhan bahwa perkataan Yesus ini terjadi di rumah keluarga Yairus. Dalam Markus pasal yang kelima, saudara boleh baca. Bagi barangkali siapa yang memiliki HP Android, ada aplikasi Alkitab, sementara berjualan, kebetulan belum ada orang yang beli, boleh buka, ya. Tapi saya percaya semua pasar, penjual pasar, para pedagang hari ini pasti mendapat untung. Pas mare ngambale rekenan nio keli. Amin.
berkat untuk hari ini. Haleluya. Nah, peristiwa ungkapan Yesus ini terjadi di rumah yang namanya Yairus. Yairus ini adalah kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah. Halo. Dia kepala rumah ibadah agama Yahudi yang disebut dengan sinagoge atau sinagog. Sinagoge ini biasanya ada di kampung-kampung di luar kota Yerusalem. Dan Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Boleh kita bilang dia barangkali ketua jemaat atau gembala atau pendeta. Ini Yairus. Tetapi sudah kasih Tuhan bahwa walaupun Yairus dia seorang kepala rumah ibadat, tetapi dia tidak luput dari namanya pergumulan hidup. Yairus juga manusia biasa, dan dia tidak pernah lepas dari ujian. Dia tidak pernah lepas dari cobaan. Dia tidak pernah lepas dari pergumulan. Walaupun Yairus seorang kepala rumah ibadah, dan ternyata dia mendapati anaknya sakit. Dia mendapati anaknya sakit, sudah kasih Tuhan. Dia bergumul dan terus bergumul agar supaya anaknya bisa sembuh lagi. Seorang bapak pasti akan sedih dan akan berusaha untuk mencari medis untuk supaya anak-anak bisa disembuhkan. Nah itu tuh mam, itu. Saya kasih Tuhan bahwa seorang tua, orang tua pasti akan berusaha mencari penolong agar supaya anak yang sakit itu bisa disembuhkan. Dan dia mendapat solusi yang sangat jitu, solusi yang sangat luar biasa. Yairus, dia datang kepada nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Yairus datang kepada penolong yang tepat, penolong yang tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Yairus datang pada orang yang tepat. Terkadang orang ketika kita mengalami pergumulan, datang kepada orang yang salah. Datang kepada tetangga, firman katana. Pertama orang bercerita kepada firman yang pertama, cuma satu orang yang tahu. Tak bisa kenal. Dia akan berlanjut, dia akan bilang kepada firman selanjutnya. Dia dah bilang begini. Firman yang satu dia bilang begitu. Lebih lama, lebih panjang. Dan satu kampung Papua dia dapat tahu dia pergumulan. Tak bisa Yohan. Cak ini. Haleluya. Dia maksud hatinya cuma firman paling dekat. Firman paling dekat, yang ke firman ada lain lagi dekat. Jadi sambung menyambung menjadi panjang. Itulah Indonesia. Haleluya. Dari Sabang sampai Merauke itulah Indonesia. Haleluya. Jadi Yairus datang kepada orang yang tepat. Ketika kita mengalami pergumulan, datanglah pada dia yang paling tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, datanglah kepada dia Yesus Kristus, penolong yang sejati, penolong yang tepat, yang sanggup berkuasa untuk menolong kita semua. Amin. Jangan datang kepada orang yang salah, saudara. Jangan datang kepada orang yang salah. Pertolongan sesama manusia sifatnya hanya sementara saja. Amin. Tetapi pertolongan dari Tuhan, pertolongan yang kekal. Katakan amin. Amin. Akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan. Dan bukti dalam Alkitab, dia bernama Yairus. Yairus seorang kepala rumah ibadah, seorang pendeta. Rupa kami ini sudah kasih Tuhan, ya. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama,
dia datang mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. Dalam pergumulan banyak orang ketika Yesus lewat di kota mereka, orang banyak pun mau datang melihat Yesus. Tetapi Yairus yang pertama dilirik oleh Tuhan. Lirikan mata Tuhan ada pada Yairus. Saya percaya bagi kita semua hari ini yang mengalami pergumulan, lirikan mata Tuhan ada bagi kita. Katakan amin. Siapapun Anda, siapapun kita, lirikan mata Tuhan, tatapan mata Tuhan, pandangan mata Tuhan ada bagi orang yang mau datang mencari Tuhan. Ini intinya saudara. Lirikan mata Tuhan. Ada lagu bilang, lirikan matamu menawan hati. Itu lagu dangdut. Ya, haleluya. Ya, tapi selanjutnya kita sudah tahu. Yo kailikanku. Haleluya. Saya kuku mantar rumah kalambut. Paling cuaira po ambiay. Masalah di makantar lagu tani itu si pendeta. Haleluya. Kalau orang-orang Sangir di sini tidak tahu itu. Itu bahasa Yunani bagian Pakuret Nanian. Haleluya. Nah, lirikan mata Tuhan tepat kepada Yairus yang ternyata bahwa anaknya bukan hanya sakit, tetapi anaknya sudah mati. Bukti dari itu saudara, orang-orang di sekitar, orang-orang di Birman, Sopigi bilang Pak Yairus, Yairus, stop jangan ikut dengan Tuhan Yesus. Nganape anak so mati. Ngadelo, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru lagi? Tetapi Yesus hadir dan datang di rumah Yairus dan berkata, "Woi, anak ini tidak mati. Anak ini tidak mati, tetapi dia tidur." Ini perkataan yang sangat dirindukan oleh seorang Yairus yang sedang mengalami pergumulan. Luar biasa. Mengapa terjadi hal itu? Karena Yairus datang mencari Tuhan. Katakan amin. Yang mau mencari Tuhan katakan amin. Yang mau datang mencari Tuhan katakan amin. Haleluya. Yairus datang mencari Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun pergumulan kita, datanglah, carilah Tuhan, karena Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Manusia hanya memberikan pertolongan sebentar, pertolongan sementara, pertolongan sementara paling misalnya begini, iyo kita kasih 1 juta pangana, tetapi dia sementaranya apa? Ada DP bunga 20% bro. Ya. Ada DP embel-embel. Bukan menyelesaikan masalah itu, tetapi hanya menambah masalah. Haleluya. Hanya menambah masalah saja. Yairus datang mencari Tuhan. Yairus datang pada orang yang tepat. Yairus datang kepada orang yang luar biasa. Yairus datang mencari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yairus mengalami pergumulan, dia seorang ketua jemaat. Apa yang dia lakukan? Kalau kita membaca pada perikop-perikop yang ada, bahwa ternyata yang dilakukan oleh Yairus adalah, kita baca di sini saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi yang dilakukan oleh Yairus, yang pertama, dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Yairus tersungkur. Dia tersungkur, artinya bahwa Yairus merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, tersungkurlah
rendahkanlah hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah hidupmu di bawah kaki Tuhan yang kuat. Dia akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang menang. Katakan amin. Dia akan membawa kita kepada kemenangan bagi orang yang merendahkan hidupnya. Firman Tuhan bilang bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus ditinggikan oleh Tuhan karena dia datang tersungkur di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya hanya membawa saja yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa ayat 23 Markus pasal yang kelima, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yang ketiga adalah dia menceritakan persoalannya kepada Tuhan. Dia menceritakan persoalannya kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita sedang hadapi, halo, ceritakan, sampaikan, ungkapkan kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, ceritakanlah. Ceritakan, sudah dikasih Tuhan. Boleh cerita kepada tetangga, tapi tetangga firman katanya tidak akan memberikan pertolongan yang kekal. Pertolongan dari sesama manusia bersifatnya sementara, dan suatu saat nanti pertolongan yang dia beri, dia akan tuntut dengan namanya balas budi. Ento, dia akan datang menuntut balas budi. Nah, saya kasih Tuhan, 3 pokok firman hari ini saya sudah sampaikan. Ketika kita mengalami persoalan pergumulan, yang pertama cari Tuhan, yang kedua merendahkan hidup di hadapan Tuhan, dan yang ketiga ceritakan, sampaikan, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan.